Tribuners, selamat pagi. Kembali bersama saya Rudi Rahman dalam program Day to Be Awesome. Kali ini kita kedatangan seorang tamu istimewa. Sosok yang lembut, seorang ibu yang baik hati, tapi tegas. Pengabdiannya pada negara luar biasa dan selalu mengatakan tidak ingin diekspos. Tetapi karena semangat yang luar biasa, kami berusaha menghadirkan ibu di studio kami. Dan tentunya kami sangat berterima kasih karena kehadiran beliau untuk berbagi 45 menit ke depan. Kita akan mengetahui apa yang telah dilakukan oleh seorang Haja Bunda Indah. Beliau adalah seorang ketua umum Rumah Komunikasi Lintas Agama dan organisasi ini telah berlangsung selama 7 tahun. Juga pendiri Bunda Foundation juga sudah berlangsung 3 tahun. Dan tentunya beliau seorang yang sangat spiritualis, pendiri Majelis Taklim Halimah dan sudah berjalan 8 tahun. Sering disebut-sebut sebagai sosok Cut Nyak hingga juga Kartini. Dan satu hal yang selalu dikumandangkan oleh beliau adalah menegakkan kebenaran, menebar kebajikan. Satu lagi yang menggugah hati kita adalah seruan agar kita selalu peduli pada sesama tanpa pilih kasih. Nah, baik, kita sapa narasumber kita. Selamat pagi, Bunda Indah, apa kabar? Selamat pagi, Pak Rudi. Terima kasih telah mengundang saya. Ya, terima kasih. Bunda juga sudah berkenan hadir ya. Nah, Bunda, setelah melihat banyak kegiatan Bunda di lapangan yang tanpa pamrih, tidak henti-hentinya mengabdi menolong masyarakat. Bolehkah Bunda memperkenalkan secara singkat tentang Rumah Komunikasi Lintas Agama? Karena kita lihat ya kehidupan berbangsa bernegara ini sangat majemuk dan Bunda juga sangat proaktif. Silakan Bunda. Terima kasih Pak Rudi. Mohon maaf. Bunda. Apa hari ini perlu kita buka masker? Oh ya, Bunda sudah vaksin ya? Sudah vaksin. Tribuners, kita mohon izin buka masker ini, Tribuners. Ya, sudah vaksin. Alhamdulillah. Silakan Bunda. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang luar biasa pada hari ini, siang hari ini. Ya, terima kasih. Terutama kepada Tribun News yang sudah mengajak saya datang dan mengundang saya ke kantor hari ini. Terutama yang luar biasa bagi Pak Rudi yang telah terima kasih, bentuk Bunda. Rayuan atau bentuk kasih. Terima kasih Bunda. Perlunya ada saling kita untuk mendukung, terutama dalam dukungan ketulusan. Untuk bisa kita berbagi dan berbuat, khususnya kepada negara Republik Indonesia yang kita cintai. Iya Bunda. Mengenai Rumah Komunikasi Lintas Agama, sebenarnya ini belum terpikir saya dari awal. Kenapa saya harus mendirikan Rumah Komunikasi Lintas Agama? Iya, Bunda. Karena saya melihat Indonesia ini beragam suku pertama. Benar, Bunda. Itu yang pertama saya melihat. Khususnya untuk Sumatera Utara. Iya. Ya, banyak beragam suku yang saya lihat. Kenapa nggak kita buat sesuatu yang mungkin bisa menjadikan satu rumah yang bermanfaat dan kita bisa lebih dalam mengenal makna dari suku tersebut. Benar sekali Bunda. Salah satu adalah lintas agama. Ya. Kebetulan awal berdiri Rumah Komunikasi Lintas Agama ini, saya diskus dengan salah satu saudara saya, sahabat saya. Ya, beliau menyarankan itu bagus. Kalau memang Bunda menginginkan, coba buat. Karena cita-cita dan niat Bunda itu kan bisa menjadikan contoh bagi negara kita, khususnya juga untuk Sumatera Utara. Itu awal pertama. Terus saya diskus dengan seluruh ragam, dari tokoh masyarakat, Bunda. dari instansi pemerintah, sampai dari tokoh pemuda dan masyarakat kecil ke bawah. Semua itu semua saya rangkul untuk memberikan satu satu pendapat apakah ini bagus yang harus saya lakukan. Termasuk pembina saya adanya Bapak Darwin Samsul, terutama sekali suami saya Budiansa. Ada Bapak Chandra. Itu awal berdirinya rumah. Ini tim-tim yang luar biasa, termasuk sekretaris saya dan anggota-anggota saya. Ini luar biasa, mereka spirit dan support saya. Nah, itu awalnya ya, Bunda. Kenapa saya buat?
Karena mungkin dari suku-suku tadi terbentuk pasti Benar. nilai agamanya ada di situ. Iya, benar sekali. Ya, di situ dari suku Bataknya mungkin Iya. mayoritas ada umat Kristiani. Iya, benar. Dari benar. Chinese Iya. mayoritas ada Budanya. Benar, benar. Dari India mayoritas ada Hindunya. Benar sekali, Bunda. Nah, sampai yang tadi awalnya yang nggak ada agama pun kita rangkul. Oh, seperti itu, Bunda. Arti dalam tidak agama adalah dia mempercayai adanya Tuhan. Iya, Bunda. Tapi di sini tujuan saya terutama adalah bagaimana kalian ini sebagai hamba Tuhan itu bisa tahu siapa yang menciptakan kalian. Iya, Bunda, benar. Itulah Tuhan. Tuhan. Ya, negara juga terbentuk karena Allah. Kalau tanpa Tuhan nggak bisa terbentuk ini semua. Benar, Nah, ini benar. yang perlu saya tunjukkan kepada masyarakat Indonesia dan khususnya di Sumatera Utara. Itu baru di Bunda. awal. Oh, seperti itu ya. Jadi Tribuners, ada sebuah peribahasa mengatakan orang tidak akan peduli pada kita sampai mereka tahu kita menunjukkan perhatian penuh. Jadi lihatlah, pekerjaan memberi perhatian pada masyarakat ini, mempersatukan mereka adalah bukan pekerjaan yang gampang. Seorang Bunda Indah mau meluangkan waktu untuk bagian yang satu ini. Nah, berikutnya Bunda, kita ingin tahu kelanjutannya. Mengapa Bunda memilih aktif di organisasi seperti ini? Apa latar motivasinya yang lebih mendalam, Bunda? Nah, luar biasa Pak Rudi pertanyaan. Iya, Bunda. Dasar. Ini yang saya harapkan kepada masyarakat Indonesia. Banyak tanya dong sama saya. Iya, Bunda. Siapa sih? Apa mau tujuan Bunda Indah itu sebenarnya? Benar. Ya, Ya. ya mungkin Pak Rudi sendiri sudah tahu. Banyak simpang siur yang mengatakan Bunda itu mau ini, mau ini, mau ini. Ya. Dia nggak mau apa-apa. Benar. Dia cuma hanya dia sebagai hamba Tuhan, sebagai manusia ingin berguna. Iya, Ya, Bunda. ingin berguna bagi orang lain. Salah satu adalah dalam organisasi Ya. Rumah Komunikasi Lintas Agama. Oh, Itu. komunikasi. Kenapa? Apa latar belakang dan motivasi tadi adalah sebenarnya latar belakang tadi itu tadi kembali kepada suku, agama. Ya. Ya, saya tidak ingin agama di Indonesia ini terpecah-pecah. Ya, benar. Hanya karena punya kepentingan. Benar. Itu ya. yang saya lihat. Ya, saya nggak menuduh siapapun. Ya, Bunda. Mungkin saya sendiri. Sebelum saya tahu apa sih agama kau itu, Benar. yang saya anggap ini agama saya yang terbaik. Iya, benar. Ternyata kalau akhlak saya tidak baik, apakah saya dikatakan punya agama? Iya, benar. Nah, ini salah satu. Kenapa saya punya tujuan, ya, termotivasi tadi. Kedua, harusnya kita sadar sebagai hamba Allah yang diciptakan Allah di muka bumi ini. Iya, benar. Pertama kita bersyukur, Oh, masih ya. kita diciptakan Allah untuk hidup di dunia ini. Amin. Tujuan kau untuk apa? Iya. Hanya untuk sembahyang? Kata Tuhan, nggak laku. Oh, seperti itu. Hanya cuman untuk hubungan sama aku. Iya, benar. Tidak akan mungkin kau kujadikan manusia. Iya, Bunda. Oh, Kenapa? Pasti heran Pak Rudi. iya. Orang yang beriman itu kan selalu bersujud kepada Tuhan. Benar, Bunda. Siapa sih yang nggak mau dikatakan Tuhan kita, dikatakan Allah itu kita tidak berkiblat kepada Dia? Orang bodoh. Iya, benar. Semua hamba Tuhan, hamba Allah, baik itu binatang, bumi, ciptaan Allah, harus bersujud kepada Allah. Benar. Karena Dia sang pencipta. Iya, benar. Apalagi seorang Bunda Indah Iya. yang mau berkorban tanpa ada kepentingan di Republik Indonesia ini. Amin, Bunda. Ya, Ya. saya harapkan untuk supaya kita sadar. Benar, Bunda. Bagaimana cara untuk kita bersujud? Kita saling kebersamaan ini. Saling merangkul satu sama lain. Saling punya kasih Tuhan. Saling sayang menyayangi karena Allah. Bukan karena nafsu dan lain-lain. Iya, Bunda. Itu awal dulu. Oh. Supaya Allah itu bisa tahu apa tujuan kau di bumi aku ini. Yang kuciptakan. Iya, Kembali kepada tadi yang Pak Rudi sampaikan nomor Iya. 2 tadi. Iya, Bunda. Ya, itu kembali kaitannya ke situ semuanya. Iya, Bunda. Berbuatlah sebanyak-banyaknya untuk kau berguna bagi orang lain. Hanya itu aja. Oh. Maka sujud kau akan kuterima. Amin. Doa kau akan kuterima. Amin. Permintaan kau akan kuterima. Amin. Kalau kau bisa berguna untuk orang lain. Wah. Dan berguna itu bukan awal. Iya, Bunda. Akhir
Ya. Awal, Ya. akhir. Oh. Nggak ada pakai waktu. Nggak ada waktunya. Tidak ada waktu. Oh. Jangan menunggu untuk berguna bagi orang lain. Amin, Bunda. Jangan menunggu untuk kita berbuat baik kepada orang lain. Itu. Ya, Bunda. Ternyata motivasi Bunda hanya sederhana. Setelah menghormati yang berkuasa, beliau merealisasinya dalam tindakan. Dan beliau juga menaruh perhatian pada kesatuan. Bahwasanya banyak orang berbeda-beda, tetapi semuanya juga menghormati atau mereka berasal dari ciptaan yang maha kuasa. Ya. Nah, itu luar biasa sekali ya, Bunda ya. Dan yang Kecil paling kita Pak Rudi. Benar, Depan Bunda. Tuhan kita kecil sekali. Benar, wah, masih lumayan, masih besar nyamuk pada kita. Iya, saya terharu sekali Bunda, karena kita selalu diingatkan, janganlah kita sombong karena pintar, sombong karena status sosial, apalagi sombong karena kekuasaan, dan terlebih-lebih jangan sombong karena punya ambisi, Tribuners. Nah, Bunda, kalau boleh tahu, nah ini setelah Bunda berjuang di mana-mana, Bunda melakukan hal-hal yang tidak mudah dilakukan oleh orang biasa. Karena ada peribahasa Inggris mengatakan, only he who can see the invisible can do the impossible. Artinya hanya mereka yang bisa melihat yang tak terlihat, bisa melakukan sesuatu yang tak bisa dilakukan oleh orang biasa. Nah, Bunda, ini pasti ada satu motivasi. Kalau boleh tahu, apa tujuan hidup Bunda Indah? Dan kami dengar Bunda banyak bertindak, tapi tidak mengharapkan apa-apa. Ini nggak gampang, Bunda. Mengapa, Bunda? Terima kasih, Pak Rudi. Kalau sudah berbicara, apa tujuan kamu Indah? Saya bisa nangis. Ya. Ya. Orang bodoh yang tidak punya tujuan. Ya, Bunda. Saya nggak tahu. Kenapa saya harus diciptakan untuk berpikir dan bertindak seperti ini? Iya, Bunda. Ini mungkin sudah kuasa Allah. Amin. Yang perintahkan saya untuk harus mengorbankan demi negara. Iya, Bunda. Demi rakyat. Saya bukan kaya. Benar, Bunda. Ya. Saya bukan hebat. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma makhluk Allah yang diciptakan di dunia ini cuma sebagai hambanya. Iya, Bunda. Sewaktu-waktu saya diambil oleh Dia, saya harus bertanggung jawab. Benar, Bunda. Karena salah satu adalah Allah telah menggantikan saya sewaktu saya dilahirkan ke dunia. Ya. Kalau kau tidak bisa berguna dan kau punya hanya tujuan untuk kepentingan kau, maka seluruh keturunan kau akan jadi korban. Iya, Bunda. Itu yang menjadikan khawatir saya seandainya hanya karena nafsu kepentingan saya hanya di dunia ini untuk negara saya. Iya, Bunda. Saya nggak bisa memberikan contoh terhadap masyarakat khususnya di Indonesia. Jadi Pak Rudi, Iya, Bunda. mungkin ini satu momen yang bagus hari ini. Saya bisa menangis, saya nggak tahu kok saya diwawancarai nangis. Iya, Bunda. Bukan saya dibuat-buat. Saya nggak suka di-expose. Saya nggak suka jadi terkenal. Iya, Bunda. Saya cuma ingin dikenal kalau Allah itu bisa menerima saya sebagai hambanya. Amin. Yang berguna untuk orang lain. Hanya itu. Sisa hidup saya dengan usia saya yang sudah setengah abad ini. Iya, Apakah saya bisa mencapai satu hari lagi kehidupan saya di dunia? Saya nggak tahu. Iya, Bunda. Apa bekal saya menghadap Dia kalau saya tidak bisa berbuat yang terbaik bagi negara saya dan rakyat Indonesia? Amin. Dan ilmu yang saya punya ini, harta itulah bagi saya. Iya, Bunda. Ikhlas saya, perjuangan saya, itulah mungkin harta saya. Iya, Bunda. Silahkan tuduhan masyarakat, silahkan tuduhan orang terhadap saya. Iya, Bunda. Saya dikatakan kafir, saya dikatakan pecundang, saya dikatakan Markus, saya dikatakan segala-galanya, saya tidak peduli. Iya, Bunda. Kalau saya katakan kebenaran itu hari ini, mungkin tak akan habis. Benar, Bunda. Ya. Siapa seorang Bunda Indahnya untuk menegakkan kebenaran itu. Iya, Bunda. Nah makanya kalau mau jadi pilihan Allah itu tidak gampang. Benar, Bunda. Harus tegakkan kebenaran. Sekalipun itu sakit. Sekalipun itu kita difitnah orang. Iya, Bunda. Itu. Jadi nilai-nilai yang saya dapat itu ya cuman ridho lah Pak. Amin. Lain nggak ada. Iya. Hari ini juga saya diwawancari, saya minta ridho Allah. Amin. Kalau cuman saya jadi terkenal, saya cuma dapat uang,
Tapi hidup saya dan cucu saya, suami saya nggak dapat ridho untuk apa? Benar, Itu benar. tadi. Iya. Wah, luar biasa sekali Tribuners. Saya juga sampai terharu sekali. Bisa dibayangkan ya, kita diingatkan oleh Bunda bahwasannya ketika seseorang lahir, kalau kita mengaku memiliki iman, kita tentu harus mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan dengan mempraktekkan hal-hal luhur. Salah satunya juga adalah waspada dalam kehidupan. Karena kematian dapat datang setiap saat, dan oleh Bunda Indah kita diingatkan apa yang telah kita lakukan nanti pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi perjuangan seorang bunda adalah bakti. Nah, kemudian melayani masyarakat. Nah, ini bukan sekedar hanya mencari popularitas, tapi juga sebuah tindakan kemanusiaan yang memang sudah menjadi kewajiban kita semua. Nah, saya salut pada Bunda, saya sangat respect atas apa yang dilakukan oleh Bunda. Tujuan hidup inilah yang kemudian menjadi aksi kita. Tanpa tujuan, kita tidak akan kemana-mana. Nah, jadi setelah mengetahui rekam jejak Bunda yang kental dengan kebajikan, tanpa pilih kasih, tadi saya sebut semua suku dirangkul ya. Bahkan pengemis saya bukan hanya suku, anak-anak pang, anak pang, PSK, PSK juga, premanisme dari mobil angkot, becak. Semua saya rangkul. Semua dirangkul. Saya nggak peduli siapa mereka. Sekalipun musuh saya, tetap saya hormati. Amin. Kenapa? Bunda. Mereka itu semua hamba Allah. Iya, Bunda. Ya, jadi kita tidak bisa boleh membedakan. Allah nggak pernah membedakan hambanya. Benar sekali. Masa seorang Bunda Indah mau membedakan? Cuman Pak Rudi, supaya Pak Rudi tahu. Ya, Bunda. Di saat mana Bunda Indah marah? Nah, ini harus. Benar sekali, Bunda. Ya. Saya kalau marah di saat orang itu jadi pengkhianat. Iya, Bunda. Kedua, kalau manusia itu sombong. Iya, Bunda. Itu urusannya sama saya. Apalagi kalau udah pengkhianat kepada bangsa ini. Iya, Bunda. Pengkhianat karena untuk mencari kepentingan, mencari muka sana sini. Itu saya marah. Iya, Bunda. Karena kita sebagai manusia hanya cukup punya ilmu rendah hati, saling menghargai, saling menghormati. Iya, Bunda. Ada rezeki berbagi, nggak perlu tunggu kaya. Iya, Bunda. Itu yang paling saya inginkan. Ya, sifat Allah itulah coba dipakai. Wah, ini... Saling kasih, sifat Allah itu kekuasaannya jangan diambil. Benar. Tapi sifatnya itu boleh kita pelajari. Kenapa Allah itu sangat pengasih, kenapa penyayang, pemberi. Iya, itu sifat-sifat itu harus kita pelajari. Luar biasa sekali Bunda ya. Jadi Tribunas, ada satu hal yang pernah saya baca dari beberapa literatur. Bahwasannya ketika kita ingin menunjukkan cinta kasih, maka kita praktekkan seperti kasih ibu kepada anak tunggalnya. Lihatlah seorang ibu Indah, bertubuh wanita, tapi lembut, tindakannya luar biasa. Memang demikianlah seseorang harus berada di dalam kehidupan ini. Tidak usah memiliki konsep yang mutakhir, tidak usah menggunakan jargon-jargon, tapi selalu bertindak. Akumulasi tindakan itu pada akhirnya menunjukkan siapa diri kita sesungguhnya. Nah, Bunda Indah banyak berbuat, sudah memiliki tujuan, sudah memiliki jam terbang. Nah, siapa yang menginspirasi Bunda Indah? Dan apa nilai-nilai yang diteladani itu, Ibu? Salah satu yang inspirasikan saya adalah pertama, suami tercinta saya, Bapak Budiansa. Beliau luar biasa bagi saya. Beliau awalnya seorang umat Buddha yang pindah ke agama saya. Iya, Bunda. Kami punya toleransi sangat tinggi yang bisa, kami punya cinta kasih bersama keluarga kami, dari keluarga Pak Budi dengan saya, kita punya cinta kasih. Iya, Bunda. Beliau selalu memberikan dukungan luar biasa. Iya, Bunda. Tanpa ridho dia, saya tidak bisa seperti ini. Iya. Salah satu. Kedua, anak-anak saya. Iya, Bunda. Mungkin Pak Rudi bisa lebih dalam mengetahui kenapa Bunda Indah seperti ini. Iya, Bunda. Anak-anak saya juga yang sangat menginspirasikan saya untuk maju. Amin. Anak saya itu tidak pernah mau mengharapkan apapun dari ibunya selain berbuat baik kepada siapa aja, Ma. Iya, Bunda. Anak saya tidak pernah menuntut kepada saya sebagai ibu untuk mereka disayang, diperhatikan. Hanya satu yang mereka bilang, kami punya Allah, Ma.
Iya, Bunda. Kami punya perbuatan mama. Selagi mama berbuat baik, pasti Allah menjaga kami. Amin. Iya, Bunda. Jadi inspirasi-inspirasi itu tertanam sudah dalam keluarga kami sendiri. Iya, Bunda. Sungguh luhur. Itu yang kami utamakan. Makanya di luar saya mendirikan rumah komunikasi lintas agama. Saya bentuk dulu keluarga Sakinah Warahmah Mawaddah di dalam rumah tangga saya. Iya, Bunda. Baru saya bentuk rumah lintas agama. Amin. Di luar dari rumah saya. Luar biasa Itu sekali, yang Bunda. menjadikan saya terinspirasi dan dibantu oleh suami dan anak saya, terutama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya juga alam. Itu saya selalu berbicara kepada Allah, kepada Rasulullah saya, kepada malaikat, ya, kepada roh ibu saya. Apalagi ini anak saya ada yang sudah meninggal menjadi satu korban dalam perjuangan saya. Dia meninggal dalam jihad saya. Kemana saya berjihad dia selalu ikut. Itu menjadi inspirasi saya. Makanya di sini saya tidak gentar sampai terus nafas saya hembus. Saya akan terus berjuang demi kemaslahatan umat. Luar biasa sekali ya Bunda. Jadi Tribuners, saya mengutip satu kalimat yang sering terjadi di lingkungan pengusaha. Di balik seorang pria sukses ada wanita. Tapi ini sebaliknya. Seorang Haja Bunda Indah, seorang wanita, tapi ia membawa isu atau pesan kesuksesan bagi banyak orang. Sukses dimulai dari rumah. Kalau rumah berantakan, bagaimana kita bisa konsentrasi di dalam karir? Jadi apa yang diingatkan oleh Bunda kepada kita sederhana saja. Berbahagialah di dalam satu keluarga, saling menghormati, saling menyayangi. Nah, itulah pesan Bunda Indah. Ada lagi boleh Pak Rudi? Boleh, Bu. Ini bagus Bunda. mungkin. Lebih bagus lagi. Jadi silakan. Sukses itu bukan karena harta. Oh ya Bunda. Suami yang sukses adalah suami yang betul-betul bisa mencintai istrinya. Amin. Tidak berbuat kejelekan di luar rumah. Wah, ya benar-benar ya. sekali Bunda. Suami saya itu tidak pernah masuk diskotik. Tidak pernah belanja shopping-shopping. Tidak pernah duduk dengan perempuan-perempuan yang mungkin bisa menjadikan tergoda oleh nafsu. Begitu juga dengan anak saya. Jadi kami ini adalah keluarga yang betul-betul merendahkan diri kami di bumi ini. Amin, Bunda. Jadi jangan buruk sangka dulu dengan seorang Bunda Indah. Siapa yang mau kenal dia lebih dalam? Kalaupun dia bersalah, ya saya mohon maaf. Nggak ada kesempurnaan milik manusia. Kesempurnaan cuma milik Allah. Jadi kalau mau mendalam, mau mengenal Bunda Indah, siapa sosoknya? Silahkan datang ke rumah saya. Amin. Ikuti jejak langkah saya. Amin, Bunda. Hanya itu. Itu ajakan yang sungguh membesarkan hati Tribuners. Jadi apa yang dikatakan oleh Bunda benar adanya, bahwasannya kalau kamu ingin sukses, bergaulah dengan para bijak. Sehari bersama para bijak jauh lebih penting daripada 1000 hari bersama dengan mereka yang tidak memiliki visi dan akhlak. Nah itu dia. Terima kasih ya Bunda. Kemudian Bunda, setelah Bunda sering berada di lapangan, berinteraksi dengan masyarakat yang majemuk. Nah boleh nggak Bunda menunjukkan pada kami siapa sajakah yang harus dibantu dan yang telah dibantu oleh Bunda? Pertama yang harus saya bantu itu adalah maaf. Kalau saya cuma hanya memberi, nggak akan kekal. Iya, Bunda. Tapi kalau saya memberikan ilmu yang bermanfaat, Bunda. itu yang menjadikan kekal. Iya, Bunda. Saya nggak butuh pujian jutaan orang. Iya, Bunda. Benar. Yang saya butuhkan, kalau hari ini Bunda. saya di lapangan, bisa saya memberikan ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat Indonesia. Amin, Bunda. Hanya satu aja Bunda. yang bisa mengikuti ataupun mendengarkan nasihat dan ilmu yang bermanfaat yang saya berikan, Bunda. mungkin itu menjadikan surga untuk saya. Amin. Dan itu yang terbaik untuk saya. Bahagia sekali. Daripada saya disanjung jutaan. Benar, Bunda. Saya cuma dipuji, Bunda. tapi menjadikan sombong dan riah dalam jiwa dan diri saya. Bunda. Itu prinsip. Kenapa seorang Bunda Indah itu seperti kok lebih senang itu sembunyi. Saya takut. Pak Rudi ini itu tadi kembali awalnya saya hidup saya sudah punya garansi kepada Allah. Bagaimana kalau saya dipuji, tiba-tiba
Saya merasa besar, Iya, saya sombong, saya nggak mau lagi ke bawah melihat masyarakat yang betul-betul bau, tangan mereka yang kotor, tangan mereka yang dianggap najis. Iya, Yang benar. itu saya suka. Oh, Saya lebih suka bersalaman, bersentuhan langsung dengan orang-orang yang tidak disukai karena kebaukan mereka, karena kemiskinan mereka. Itu datang seorang Bunda Indah. amin, Bunda. Dan itu menjadikan surga untuk saya, Pak Rudi. Ya, Ya. karena hari ini Pak Rudi dan saya ini pakaian ini bagus-bagus nih. Bunda. Apakah pakaian saya ini bisa membawa saya ke surga? Oh, iya. Tidak. Iya, Bunda. Yang bisa membawa saya ke surga hari ini, Iya, Bunda. keikhlasan saya bisa berbuat banyak untuk orang lain. Itu aja. Wah, sungguh menyentuh ya, Bunda. Jadi Tribuners, ini benar-benar merasuk di hati saya. Saya masih ingat ketika saya sekolah, papa saya bangkrut. Ya, kami tidak memiliki apa-apa, tidak ada makanan, tidak ada seragam, tidak ada uang sekolah. Saat itu adalah hari-hari yang sulit untuk dilewati. Bahkan di saat kawan-kawan ulang tahun, nama kita tidak masuk dalam list undangannya. Nah, kita berpikir, apa salah kehidupan ini? Apakah karena miskin, engkau tidak mulia? Tapi ungkapan seorang bunda, bahwasanya ketika engkau susah, beliau akan datang. Dan itu sudah terjadi di lapangan Tribuners. Nah, ini adalah panggilan buat kita semua, bahwasannya di dalam sebuah pesta mungkin setiap orang akan beraksi dengan pakaian dan kebesarannya. Tapi di saat nestapa, setiap orang mencari bantuannya. Siapakah malaikat itu? Mari kita jawab masing-masing. Dan hari ini adalah kritik seorang bunda secara halus pada masyarakat dan kita semua. Saya sungguh tersentuh dan kerinduan saya terjawab hari ini. Nah, baik Bunda. Kami dengar lagi walaupun kerap menghadapi pihak nakal ini yang usil, buruk sangka, tapi cenderung Bunda ini tersenyum dan memaafkan. Mengapa Bunda? Nah, Bukankah kita punya hak untuk Ya. protes dan marah? ya, Mengapa Bunda? kembali tadi. Terima kasih Pak Rudi. Iya Bunda. Mungkin ini banyak sekali orang bertanya kepada saya, khususnya majelis saya Iya Bunda. di Indonesia. Bunda ini kenapa selalu memaafkan orang yang menyakiti? Iya. Ya, Pak Rudi, boleh kita ingat hari ini Iya Bunda. berapa banyak kita sudah menyakiti Allah, Sang Pencipta, Iya. tanpa kita sadari. Iya. Itu dulu. Apakah Tuhan itu memaafkan kita atau tidak? Memaafkan. Sangat memaafkan, sangat. Kembali aja ke situ. Iya Bunda. Kalau hanya seorang Bunda Indah yang dicaci, dihina, Iya. sebesar apa hinaan itu? Saya nggak menciptakan yang sang penghina tadi. Iya Bunda. Saya tidak pernah memberi apapun mungkin kepada sang penghina atau tukang fitnah tadi. Iya Bunda. Yang Allah punya aja, dia sudah memfitnah dan menghina. Salah satu ada keburukan dia simpan. Iya Bunda. Oh, seperti itu. Ya, banyak Pak Rudi. Ada yang berzina, dia tahu ada Tuhan, ditonton oleh Tuhan. Ada yang korupsi, dia berkorupsi, ditonton oleh Tuhan. Tapi di depan manusia dia menganggap bersih. Saya sampai sekarang aja menganggap diri saya kotor. Bagaimana saya mengatakan orang lebih kotor dari saya kalau Tuhan belum ketemu sama saya? Iya Bunda. Paham Pak Rudi? Jadi kenapa saya harus marah? Makanya setiap orang yang memfitnah saya, maupun yang menyakiti saya merasa bahagia. Karena Iya. itu ujian terberat saya. Apakah saya mampu? Iya Bunda. Jadi satu kenikmatan itu sebenarnya bukan dasar dari harta dan uang kenikmatan itu. Kalau kita bisa memaafkan musuh kita, itu kenikmatan yang luar biasa. Amin Bunda. Yang itu yang saya pelajari sampai sekarang. Malah saya kasih hadiah Pak Rudi. Oh, Bunda. Siapa yang memfitnah seorang Bunda Indah yang menjelek-jelek, ayo datang saya kasih hadiah. Jadi ada banyak itu. Dia tanya, kenapa ibu lakukan seperti itu? Saya bilang, Iya Bunda. bagaimana saya nggak memberikan hadiah untuk kamu? Iya Bunda. Ya, sementara semua pahala kau sudah kau beri ke saya. Iya Bunda. Ya, yang kau nggak tahu sama saya, kau bicarakan di luar tentang kejelekan saya. Saya kasihan. Iya Bunda. Apa yang kau bawa ke hadapan anakmu? Apa yang kau bawa ke hadapan Tuhan? Iya. Tapi benar kalaupun memang karena fitnah itu terhadap saya nggak ada kau bawa, ini hadiah dari saya. Itu kan ada bawaan dari saya. sekali. Iya Bunda. Itu yang saya bilang kepada mereka. Seperti itu ya. Jadi Bunda. semua para musuh saya yang pernah nyakiti saya, fitnah saya, yang dibilang saya begini, nggak ada manusia yang sempurna saya bilang. Iya Bunda. Saya juga nggak nganggap diri saya benar. Iya Bunda. Kalau memang saya salah, datang baik-baik. Benar Bunda. Bukan untuk memfitnah. Bukan Iya. untuk menghujat. Iya Bunda. Kasihan kamu sendiri.
mungkin lebih banyak dosanya daripada saya, atau saya lebih banyak dosanya. Nah itu tadi. Ya, Jadi benar. semua orang yang menyakiti saya, hanya satu yang saya bilang kepada Allah, saya punya cinta terlalu sayang kepadamu ya Allah. Amin. Maka saya tidak pernah menyakiti siapapun yang menyakiti saya. Ya, Supaya Pak Rudi tahu dan rakyat Indonesia tahu, terutama untuk Sumatera Utara. Ya, semua yang menyakiti saya, setiap hari kalaupun ada yang saya dengar, doa yang terbaik saya buat. Saya khususkan Al-Fatihah. Setiap hari dari pagi, malam saya doakan yang terbaik untuk mereka. Ya. Makanya pasti Allah malu. Kok ada orang memusuhin kok didoain yang baik? Ah itu. Ya. Wah. Ya, itu terharu. yang saya lakukan. Saya terharu ya Bunda ya. Jadi Tribuners, selama ini kita sering sewot ini sama kawan, kadang-kadang sama Senyum tukang aja. parkir. Makanya muka saya nggak pernah merenung. Benar Bunda ya. Jadi oleh Bunda kita diberi nasihat. Laksana kalau kita lihat sungai, batu itu terkikis menjadi tajam. Bahkan tetesan air itu bisa melubangi sebuah batu. Hanya dengan kasih sayang seseorang berubah. Apa yang dinasihati oleh Bunda pada kita ternyata sangat kuat sekali. Kita doakan mereka yang telah menyakiti kita dengan harapan satu ketika mereka malu. Dan nanti waktu kita pulang, kita tidak memiliki cacat tabiat. Nah, kita tidak perlu mempertanggungjawabkan hal-hal yang tidak perlu. Karena amal bakti itu lebih penting dari segalanya. Jadi Bunda, nah ini sungguh luar biasa ya. Saya makin terharu sekali, rasanya mau bertanya jadi terbata. Nah Bunda, banyak yang Ibu lakukan, kemudian boleh nggak saya meminta tanggapan Bunda tentang kebinekaan dan cinta kasih dalam skala nasional. Bicara kebinekaan, kembali kepada Rumah Komunikasi Lintas Ya, Agama. Bunda. Negara kita ini dasarnya Pancasila. Benar sekali. Pancasila pasti ada kebinekaan. Iya, Bunda. Kebinekaan pasti ada Tuhan yang Maha Esa. Benar, Bunda. Kemanusiaan dan adil dan beradil. Iya. Semua terurai. terurai di dalam kebinekaan. Nah, di sini perlunya saya selaku pimpinan Rumah Komunikasi Lintas Agama di Indonesia Iya. menunjukkan sosok seorang kebinekaan itu yang mana sih? Iya, Bunda. Kembali kepada cinta kasih. Iya. Tanpa ada cinta kasih nggak ada bineka itu. Oh, seperti Makanya itu, Bunda. sekarang udah banyak kebinekaan Pancasila itu sudah tertanam di lubang sampah. Kenapa? Akhlak yang bobrok itu yang ditunjukkan. Pertama, akhlaknya apa? Akhlak menganggap diri itu sebagai dewa. Iya, Bunda. Sebagai seorang alim ulama yang sudah pasti masuk surga. Iya, Bunda. Memang kita tahu masuk surga itu di mana. Ya, kita belum tahu. Kalau kita tahu surga itu di mana, hari ini kita bisa berbuat baik, itulah surgamu, kata Allah. Amin, Bunda. Amin. Kalau saya berpatokan seperti itu. Iya, Bunda. Kau hafal semua ayat Al-Quran itu. Kalau kau tidak punya cinta kasih kepada Allah Ya, melalui perbuatanmu pada hari ini, nggak bisa kau hayalkan surga itu ada di mana. Benar Itu sekali, Pak Bunda. Rudi. Oh. Jadi mudah kok. Iya, Bunda. Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dasar negara Republik Indonesia. Ya jangan dikhianati, itu dasar. Iya. Al-Quran pedomanmu, lah kerjakan. Ya. Jadi ini nggak punya ini bukan ditujukan dalam satu ayat. Iya, Bunda. Ini masing-masing negara Pancasila. Iya, Bunda. Bukan Islam Pancasila. Iya, Bunda. Kalau gitu ada Kristen Pancasila dong. Iya, Bunda. Nah ini yang kadang-kadang terbalik pemikiran orang. Kalau saya Ya. jangan dikatakan Islam Pancasila. Ya. Saya Islam. Pedoman saya Al-Quran. Ya, Murni. Al-Quran. Iya. Ya, saya lagi belajar bagaimana satu ayat itu melalui kebaikan yang dituangkan kepada Al-Quran itu saya jalankan. Amin. Kebinekaan itu yang ada di dalam Pancasila. Iya. Dasar dari negara Pancasila harus kita jalankan sesuai dari kebinekaan. Kebinekaan tadi ya. Jadi toleransi. Benar, Bunda. Kan terbentuklah baru toleransi. Benar. Dulu Pak Rudi kan Ya. nggak Buddha, nggak tahu Buddha kan? Iya, Bunda. Kalau tahu nenek moyangnya Buddha mau Buddha. Ya. Nggak juga. Ya, ya. Juga dengan saya. Benar. Jadi Bunda. semua itu sudah ada landasan. Ngapain kita ungkit-ungkit? Masalah eko Buddha kurang ajar, eko Kristen kurang. Ini nggak Ya. perlu. Iya. Sudah ada masing-masing pondasi yang sudah diciptakan oleh Allah. Tercipta ya, maaf. Iya. Ya udah, jalan masing-masing. Amin. Ada orang buta, kan nggak mungkin orang buta. Kau buta, Iya, aku nggak buta, tapi kau lumpuh. Iya. Sudah ada semuanya. Makanya Allah itu menciptakan semua manusia itu dari ragam, aura muka berbeda-beda, sifat manusia berbeda-beda. Masa kita harus tunjuk pakai jari kita?
Tuh, kalau kita tunjuk, itu datangnya kepada kita. Iya. Itu yang Seperti saya itu, suka terapkan kepada siapa. Ya hati-hati. Iya, Kalau kau mau berbicara Al-Quran, banyak kau berbuat baik. Kau mau bicara Al-Kristen, banyak kau berbuat baik. Kau mau bicara Buddha, banyak kau berbuat baik. Itulah agama. Amin, Bunda. Agama tidak pernah mengajarkan yang tidak baik. Iya, sungguh luhur ya, Bunda ya. Jadi tunjukkan satu bukti. Ada nggak di dalam Alkitab, Buddha, Kristen, Al-Quran, ada nggak yang mengajarkan kita tidak baik? Kalau ada, saya juga nggak mau jadi Islam. Bapak juga nggak mau jadi Buddha. Iya. Tapi manusianya yang selalu berpikir tidak baik karena nafsu. Nah itu. Iya, Bunda. Oh, seperti itu ya Tribunas ya. Jadi seseorang yang memiliki cinta dapat merealisasinya dalam tindakan. Dan itu sekaligus menunjukkan dia memiliki iman yang baik. Nah, jadi untuk hidup di dalam konsep kebinekaan, Pancasila itu harga mati dan tak dapat ditawar-tawar lagi. Tidak bisa ditawar lagi. Dan apa yang ditunjukkan oleh seorang Bunda, sungguh seorang patriot. Merdeka terbentuknya Pancasila. Benar. Nggak ada merdeka, nggak ada Pancasila. Benar sekali. Tapi berdirinya negara kita, itu karena Allah. Tidak ada Allah, tidak ada negara. Benar sekali. Siapapun yang membela negara, dia pasti orang yang beribadah. Amin, Bunda. Ini pesannya udah jelas pada kita semua Tribunas. Jadi kita harus menjunjung tinggi prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kita juga harus menghargai konsep toleransi dengan praktek cinta kasih. Nah, Bunda, setelah semua uraian ini, nah ini saya lihat Bunda sering memberi nasihat spiritual ini. Nah, ini mungkin menuju ke spiritual. Setelah ini, bolehkah Bunda berbagi sebenarnya esensi hidup itu apa, Bunda? Nilai-nilai kehidupan itu apa, Bunda? Ya, kalau bagi saya seorang Bunda Indah itu simpel. Apa, Bunda? Tuhan itu ngajarkan kita nggak berat, Pak. Nggak ada berat. Kalau saya lihat dari 1 pertanyaan sampai ke 9 ini ya, 9 pertanyaan. Iya, Bunda. Ini semuanya hanya satu tujuan. Iya. Allah dan hambanya. Iya, Bunda. Sang pencipta dan ciptaannya. Esensinya apa? Kembali tadi, Bapak dengar tadi uraian saya. Itulah salah satu esensi. Cinta kasih. Banyak berbuat baik. Amin. Rendahkan hatimu. Rendah diri, Pak. Iya, Bunda. Jangan sombong. Ya. Karena esensi hidup itu nggak perlu terlalu muluk. Kita bakal tua, kita bakal lemah. Iya, Bunda. Ya. Kita tidak punya daya. Iya. Hanya kita suatu saat akan menghadap kepada Allah dengan pertanggungjawaban kita di dunia. Mau apa kita mau buat? Salah, Bunda Indah takut, Pak. Ya. Apa yakin Bapak seorang Bunda Indah yang terkenal menjadi selebritis? Apakah selebritis saya itu bisa menjadikan saya itu bisa masuk surga? Ya, hanya saya menunjukkan sesuatu yang saya anggap saya bisa beli dunia ini. Ya, Bunda. Saya bisa membeli branded, saya bisa membeli baju yang bagus. Tapi itu bisa mencelakakan diri saya di kemudian hari, termasuk keturunan saya. Amin, itu salah Bunda. satu esensi. Seperti itu ya, Bunda ya. Nah, nikmat baik. boleh ya, Pak? Boleh. Kan Bunda. kata Tuhan kau nikmati dunia ini. Iya, Bunda. Tapi jangan kau salah langkah. Oh, ya. Arah surga dan neraka ada di dalam aku, kata Tuhan. Aku ada di dalam diri kau. Amin, Bunda. Jadi kau jangan berani menantang aku. Ya, karena Bunda. surga dan neraka itu ada di setiap perbuatan manusia. Wow. Itu esensi itu. Seperti itu ya, Tribunas. Jadi pesannya sudah sangat jelas. Cinta, akhlak, dan juga rendah hati. Nah, karena Tuhan ada di dalam hati kita, memilih neraka atau surga, kuncinya adalah di tindakan kita. Ya. Nah, baik Bunda, tahun 2002 baru kita langkahi beberapa hari ini, Bunda. Ada nggak pandangan Bunda setelah COVID ini bagaimana masyarakat harus melangkah lagi? Ya, alhamdulillah ini awal tahun kita. Tahun bagi negara Republik Indonesia. Ya, Bunda. Kemarin kita sudah berzikir pas di malam tahun baru dengan majelis taklim saya. Kami berdoa di situ. Kebetulan saya juga salah satu yang mimpin muhasabah dan zikir itu. Iya, Bunda. Saya berdoa bersama majelis saya. Salah satu ingin negara ini aman. Amin. Ingin negara ini nyaman. Ya, Bunda. Ingin negara ini masyarakatnya dengan negara itu ataupun dengan pemerintah bersatulah. Benar, Bunda. Ya. Jangan ego masing-masing dibawa. Iya, Bunda. Hanya karena punya ambisi kepentingan.
Ini yang perlu, Pak. Jadi kalau bagi saya tahun itu nggak ada arti sih. Selagi masih Tuhan memberikan kita nafas, pergunakan yang baik. Iya, Bunda. Itulah tahun kehidupanmu. Amin. Bukan yang kau tunggu itu adalah tahun baru. Oh ya, Bunda. Itu doa saya kemarin. Ya. Tapi negara memutuskan tahun 2020, 2022 dan seterusnya. Ya. Itu adalah tahun bagi negara Republik Indonesia. Rubah karakter kau untuk menjadi lebih baik. Amin. Bantu antara sesama. Terus berkiprah dan tunjukkan kepribadian akhlak yang baik kepada negara, bangsa, antara sesama. Mungkin ini bisa menjadi contoh tauladan. Iya, Bunda. Itu dulu. Karena tanpa akhlak yang baik, bagaimana negara ini bisa nyaman? Ya. Bagaimana negara ini bisa aman? Pondasi dari aman nyaman itu bukan hanya dari infrastruktur. Iya, Bunda. Bukan dari rumah yang mewah, tapi dari akhlak dan kepribadian. Amin. Manusia Bunda. itu sendiri. Sungguh luar Itu biasa ya, Bunda. yang saya pesankan kepada masyarakat Indonesia, khususnya juga Sumatera Utara. Amin, Bunda. Jadi Tribuners, saya masih ingat sebuah nasihat yang sungguh luhur dan sampai hari ini menjadi pedoman saya juga. Tiada kebajikan kecil kalau dilakukan terus-menerus. Ya, betul. Dan tiada nilai yang kita miliki jika kita selalu mengabaikan satu hal baik kecil. Ya. Jadi Tribuners, kita melihat seorang sosok Haja Bunda Indah terus berbuat, menunjukkan cinta, memberi perhatian, berjuang tanpa pamrih. Dalam kesederhanaannya ada kekuatan. Nah, baik, kita sampai pada kesimpulan, kita tentu harus berterima kasih atas waktu dari Haja Bunda Indah. Bunda, terima kasih telah hadir ke studio. Nah, kita buat kesimpulan. Yang pertama adalah kehidupan ini tak luput dari perubahan, tua, sakit, dan meninggal. Tidak ada jaminan apa yang terjadi esok hari. Sah-sah saja setiap insan mendambakan kesuksesan, terhormat, dan bahagia. Tetapi, apa usaha Anda? Seorang Bunda Indah selalu mengingatkan kita untuk yang pertama, menegakkan kebenaran. Bagian ini tidak nyaman, tapi itulah bekal kita di hari nanti. Yang kedua, penyeru kebaikan dan pemersatu umat. Dan yang ketiga, membangun mental akhlak untuk kemajuan bangsa Indonesia. Jadilah nasionalis, bukan seorang egois. Karena kita hidup berbangsa dan negara. Tindakan satu orang dapat mempengaruhi banyak aspek. Tindakan seorang Haja Bunda Indah mempengaruhi dan mengaspirasi kita semua. Dan yang keempat, NKRI harga mati. Dan inilah hati manusia yang kokoh dalam takwa. Sekali lagi terima kasih pada kehadiran Haja Bunda Indah di studio Tribun, ya, Tribuners. Nah, kami juga mohon pamit. Demikian Dare to be Awesome episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tokoh yang luar biasa. Salam.